Selamat datang di Kota Palembang, kota yang kaya akan sejarah dan budaya. Hari ini kita akan melakukan ziarah ke beberapa makam wali dan tempat sejarah penting di Palembang. Pertama, kita akan mengunjungi lokasi Kiai Marogan di Kertapati, Palembang. Kiai Marogan adalah seorang wali yang memperkenalkan agama Islam di Palembang dan memiliki pengaruh besar di kalangan masyarakat setempat. Beliau seorang ulama yang terkenal dan usahawan yang sukses pada tahun 1310 Hijriah atau 1890 Masehi. Di sini kita bisa merasakan aura keberkahan dan keheningan serta menghormati jasa-jasa Kiai Marogan yang telah menyebarluaskan agama Islam di Palembang. Selanjutnya kita akan mengunjungi lokasi makam Ratu Bagus Kuning yang terletak di Kecamatan Seberang Ulu 2, Kota Palembang. Ratu Bagus Kuning adalah tokoh pada zaman Kesultanan Palembang Darussalam yang dikenal sebagai bangsawan. Pada masanya ikut berjuang dalam Kesultanan Palembang Darussalam, beliau adalah seorang panglima. Di sini kita akan melihat banyak sekali kera di sekitar area pemakaman. Konon yang dipercaya, kera-kera di kawasan tersebut merupakan pasukan Ratu Bagus Kuning yang berubah wujud. Lalu kita akan mengunjungi makam Aulia dan Habaib Kembang Koci. Makam Kembang Koci terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kelurahan 3 Ilir, Kecamatan Ilir Timur 2, Kota Palembang. Beberapa habaib yang dimakamkan di sini antara lain Al-Arif Billah Al-Habib Syekh bin Ahmad bin Sahab, Al-Arif Billah Al-Habib Ibrahim bin Yahya, salah seorang waliullah yang merupakan ulama besar pada masanya. Banyak sekali informasi menarik mengenai makam Aulia Kembang Koci yang akan disampaikan di video terpisah. Dan kita akan mengunjungi Kawah Tekurep, yaitu tempat peristirahatan terakhir para raja Palembang. Kawah Tekurep ini berlokasi di Kecamatan Ilir Timur 2, Palembang. Di sini terdapat makam Sultan Mahmud Badarudin beserta 4 istrinya, yaitu Ratu Sepuh dari Demak, Ratu Gading dari Malaysia, Ratu Mas Ayu dari Cina, dan Nyai Mas Naimah dari Palembang. Itulah sekilas beberapa makam wali dan habaib yang ada di Palembang. Alhamdulillah pada pagi hari ini rombongan dari MWCN Ulu Bae Ulu bersama dengan sesepuh kita Mbah Dur Rahman dan juga eksekutif muda kita Pak Hengki dan juga Khatib Suriah Pak Yai Fuad dan juga ada imam yang kadang jadi makmum. Pada kesempatan pagi ini telah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala bisa sowan ziarah ke makamnya Kiai Muara Ogan atau Mbah Marogan. Mas Agus Haji Abdul Hamid bin Mas Agus Haji Mahmud atau yang biasa dikenal dengan Kiai Muara Ogan adalah seorang waliullah yang memperkenalkan dan menyebarkan agama Islam di Palembang. Ibundanya bernama Ferawati adalah seorang keturunan Cina. Ayahnya Kiai Mas Agus Haji Mahmud, beliau adalah keturunan Ningrat Raja-Raja Palembang. Kiai Marogan lahir di Kampung Karangbrahi yang kini menjadi Kelurahan Kertapati pada tahun 1227 Hijriah atau 1811 Masehi. Sebagai anak yang lahir dan dibesarkan dari keturunan Rasulullah, Kiai Marogan mendapatkan pendidikan agama yang istimewa. Beliau mendapatkan pendidikan langsung dari orang tuanya yang merupakan ulama terkemuka yang belajar di Mekah di bawah bimbingan ulama besar seperti Syekh Abdus Somad Al-Falimbani. Kecerdasan Kiai Marogan dalam menyerap ilmu agama membuat orang tuanya mengirimkannya ke Mekah untuk mendalami ilmu-ilmu agama.
Pada masa mudanya, Kiai Marogan dikenal giat berbisnis di bidang sawmill atau perkayuan. Ia memiliki 2 buah pabrik penggergaji kayu. Berkat sukses dalam bisnis kayu ini memungkinkan Kiai Marogan untuk pulang pergi ke Tanah Suci dan menjalankan kegiatan penyebaran dakwah di pedalaman Sumatera Selatan. Beliau wafat pada tahun 1901 Masehi dalam usia 90 tahun dan dimakamkan di samping Masjid Muara Ogan yang terletak di muara Sungai Ogan. Inilah alasan kenapa Mas Agus Haji Abdul Hamid lebih dikenal dengan julukan Kiai Muara Ogan atau Kiai Marogan. Menurut Tetua Palembang, semasa hidupnya Kiai Marogan pernah berkata bahwa dia sangat sayang sekali kepada anak cucunya. Ingatlah perkataan saya ini bahwa wong mati bisa menghidupi wong hidup. Kata-kata ini terbukti. Hingga saat ini ramai orang berziarah setiap hari ke makam Kiai Marogan, apalagi pada hari Jumat dan hari Ahad. Anak cucunya tidak hanya dari menjaga makam, tetapi juga dari hasil usaha pemondokan warisnya di Mekah, Saudi Arabia. Itulah salah satu karomahnya Kiai Marogan. Setelah wafat pun, karismatik magisnya masih berbekas. Nah, jadi Mbah Kiai Marogan adalah salah satu ulama yang beliau asli dari Palembang. Nanti saya minta kepada Khatib Suriah untuk menjelaskan sedikit profil beliau. Yang jelas beliau juga min auliya'illahi ta'ala. Profil daripada Syekh Abdul Hamid Kiai Marogan yang terkenal dengan sebutan Kiai Marogan, bahwa beliau ini adalah ulama sepuh. Ulama sepuh, beliau putra dari Haji Mahmud, yang mana Syekh Marogan ini merupakan keturunan dari Syarif Abdurrahman Khalifatul Mukminin. Beliau itu adalah pendiri Kesultanan Palembang. Dan Syekh Marogan ini belajar ilmu agamanya. Ini sezaman dan semasa dengan Syekh Nawawi Al-Bantani, kemudian Syekh Khalil Bangkalan, di mana mereka ini berguru kepada diantaranya kepada Syekh Khatib Sambas, kemudian kepada Syekh Mahfud Termas, dan kepada syekh-syekh yang lain. Kiai Marogan ini layak untuk kita ziarahi makamnya sebagai auliaillah di tanah Palembang ini, yang merupakan pejuang-pejuang Islam yang menyebarkan panji-panji Rasulullah, menyampaikan kalimat tauhid la ilaha illallah di bumi Palembang ini. Dan zikir yang terkenal yang beliau sukai, yang diajarkan kepada murid-muridnya itu adalah kalimat la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin. Mudah-mudahan kami yang berziarah pada pagi hari ini diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi barokah dari kemuliaan karamahnya Syekh Abdul Hamid Kiai Marogan. Semoga warga Nahdien khususnya di Lubai Ulu ataupun di Muara Enim yang belum sowan ke beliau diberi kesempatan untuk bisa sowan berziarah kepada beliau untuk mendapatkan keberkahan dan kemanfaatan dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Itu saja, kita menuju ke makam yang selanjutnya, Palembang Kota Wali. Alhamdulillah, pada kesempatan yang kedua ini kita diizinkan oleh Allah untuk berziarah di salah satu Panglima Putri Kerajaan Darussalam, Kesultanan Palembang. Makam Ratu Bagus Kuning yang terletak di Jalan DI Panjaitan, Tangga Takat, Kecamatan Seberang Ulu 2, Kota Palembang menjadi salah satu tanda kejayaan Kesultanan Palembang Darussalam di bumi Sriwijaya. Nama asli beliau adalah Putri Mulia Syarifah Mahani binti Syekh Dik Syekh Zainal Abidin Al-Abib Yama dari putra Sayyidina Husain radhiyallahu an bin Sayyidina Ali. Menurut Multan Panji, juru kunci makam Ratu Bagus Kuning yang dikutip dari kumparan.com, bahwasanya Ratu Bagus Kuning adalah murid dari Wali Songo yang melakukan perjalanan ke Palembang untuk menyebarkan agama Islam. Pada suatu saat, Ratu Bagus Kuning sampai ke lokasi bagian hulu kota Palembang yang saat ini menjadi wilayah Kecamatan Pelaju dan memutuskan beristirahat di sana. Saat beristirahat, Ratu Bagus Kuning menemukan bahwa lokasi tepian Sungai Musi tersebut adalah kerajaan dari Siluman Kera.
Para siluman tersebut merasa terganggu akan kehadiran rombongan Ratu Bagus Kuning dan menantang untuk bertarung. Raja Siluman Kera akhirnya kalah dan tunduk pada Ratu Bagus Kuning, kemudian menjadi pengikut setianya. Akhirnya, Ratu Bagus Kuning memutuskan untuk menetap di wilayah tersebut. Konon, kera-kera yang ada di sana berjumlah 41 ekor dan tidak bertambah atau berkurang. Ratu Bagus Kuning ini adalah salah satu Sri Kandi Kota Palembang. Beliau ini merupakan seorang pejuang wanita, panglima perang di Kesultanan Palembang, yang mana beliau ini adalah adik dari Syarif Abdurrahman. Beliau ini adalah pendiri Kesultanan Palembang, yang mana beliau bergelar Syarif Abdurrahman Khalifatul Mukminin. Ratu Bagus Kuning ini memiliki peran yang sangat penting sekali dalam berdirinya negeri ini melawan penjajahan Belanda, yang mana beliau adalah pejuang wanita di kisaran tahun 1658-1659 Masehi. Beliau adalah wanita yang sangat gagah memimpin pasukan-pasukan dari Laskar Wanita turut serta melawan penjajahan Belanda. Maka Islam di negeri Palembang ini sudah tua, dan Islam beserta penganutnya memiliki peran penting untuk tegaknya negeri Palembang Darussalam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari penerus tetua tentunya, kami akan mendukung wisata religi ini. Karena kenapa? Kami kalau tidak diberi petunjuk seperti ini, kami akan lupa apa itu perjuangan Islam di Palembang. Maka dari itu, mulai dari sekarang kami yang muda-muda ini ikut mensupport perjalanan wisata Islam ini, termasuk pendanaan. Yang penting kita bersatu untuk berjuang di Islam ini seperti itu, biar cagar budaya yang ada di kota Palembang ini tidak pudar dan tidak hilang di telan bumi. Jangan di skip ya, lanjutkan nonton terus sampai selesai perjalanan wisata religi kita. Di Tarim, Hadramaut, Yaman, ada komplek pemakaman Zambal yang sering dijuluki pemakaman seribu wali. Menurut Imam Syekh Abdurrahman As-Segaf bin Muhammad Maulad Dawilah, lebih dari 10.000 aulia akbar dan 80 wali kutub dari keluarga Alawiyin dikebumikan di pemakaman Zambal. Di Palembang, lebih tepatnya di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kelurahan 3 Ilir, Kecamatan Ilir Timur 2, Kota Palembang, terdapat makam Aulia Kembang Koci, di mana pemuka habaib dari Hadramaut menyebut Kembang Koci sebagai Zambalnya Palembang karena banyaknya para wali dan habaib yang dimakamkan di sini. Hari ini, NU Lubai Ulu berkesempatan untuk ziarah dan menilik sejarah panjang makam Aulia Kembang Koci yang disebut-sebut sebagai Zambalnya Palembang atau pemakaman para aulia dan habaib di Tarim. Ini pemakaman Aulia Kembang Koci sudah ada tahun 1735 yang diwakafkan yang diberikan oleh Sultan Mahmud Badarudin untuk menantu-menantu beliau, yang dimana bagian anak beliau yang perempuan nikahkan sama menantu beliau dari Habib. Jadi anaknya 17 laki-laki, 16-nya perempuan, dimana 10 atau 11 diantaranya dinikahkan sama Habib. Jadi alhamdulillah ini pemakaman, ini tanah seluas ini dulunya untuk pemakaman para anak cucunya Sultan Mahmud dari zuriatnya para habaib, yang dimana di sini banyak lebih dari 1000 makam, yang akhirnya sekarang tinggal kurang lebih 300 lebih makam yang ada di Ongkonan namanya, Ongkonan Kembang Koci.
Alhamdulillah setiap tahun dan setiap bulan, setiap hari, hampir juga setiap hari kadang ada para penziarah baik dari Palembang maupun di luar Palembang maupun dari luar negeri. Insyaallah alhamdulillah masih banyak para habaibnya di sini. Insyaallah kita meyakinin banyak keberkahan demi keberkahan insyaallah mengalir buat kita semua, khususnya para penziarah. Mudah-mudahan dengan niat baik antum semua, dengan niat yang bersih, karena mereka para aulia ini mengetahui niat hati kita. Maka dari itu untuk para penziarah, untuk membersihkan hati sebersih-bersihnya, meminta kepada Allah dengan wasilahnya para aulia yang ada di makam Kambang Koci maupun yang ada di Kawah Tekureep atau di Bubah Marogan ataupun dimanapun. Wabil khusus Kambang Koci ini semuanya kebanyakan zuriatun Nabi Muhammad SAW, yang dimana di sini para habaibnya kebanyakan dari Hadramut, datang dari Hadramut. Jadi banyak habib datang dari Hadramut, baru datang diambil menantu sama Sultan Mahmud, datang lagi diambil menantu karena stoknya banyak ya, karena anak Sultan Mahmud Badarudin itu ada perempuannya kan, ada berapa belas lah kalau nggak salah, dinikahkan sama Habib. Jadi beberapa menantu beliau ada di makam di sini. Dengan keberkahannya para aulia, dengan berkahnya para salafun salihin, apa-apa yang antum hajatkan, mudah-mudahan Allah Ta'ala mengabulkan semua hajat-hajat kita, baik itu hajat di dunia maupun hajat di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan program Rihlah Palembang, kali ini NU Lubai Ulu akan mengunjungi salah satu situs sejarah yang ada di Palembang, yaitu Makam Kawah Tekureep. Makam Kawah Tekureep adalah sebuah makam yang terletak di Kelurahan 3 Ilir, Kecamatan Ilir Timur 2, Palembang, yang merupakan salah satu kawasan peninggalan Kesultanan Palembang Darussalam, kerajaan Melayu yang bercorak Islam. Makam ini diperuntukkan khusus bagi raja-raja Palembang, abdi dalam, dan keturunannya. Nama Kawah Tekureep sendiri berasal dari bahasa yang unik, dengan kawah yang bermakna wadah menanak nasi, dan tekureep artinya terbalik. Jadi secara harfiah, Kawah Tekureep dapat diartikan sebagai wadah terbalik yang digunakan sebagai makam dan tempat pertemuan para wali dan sunan. Makam ini memiliki nilai sejarah dan budaya yang tinggi, mengingat kota Palembang sebagai tempat bernaungnya Kerajaan Sriwijaya. Kami sempat menggali informasi lebih dalam mengenai makam Kawah Tekureep dari Bapak Husni, salah satu juru kunci di makam Kawah Tekureep ini. Jadi Kesultanan Palembang Darussalam ini didirikan atau diresmikan oleh Susuhunan Abdurrahman Khalifatul Mukminin Sayyidul Iman pada tahun 1666 dan mendapatkan legalitas atau diakui pertama kali oleh Kesultanan Turki. Masa itu masa Turki Utsmani. Dan beliau juga di masa pemerintahan beliau itu menerapkan daripada hukum syariat Islam. Dan beliau dimakamkan di daerah belakang Pasar Cinde. Dan beliau lebih dikenal dengan sebutan Sunan Candi Welang. Setelah beliau, Sultan Palembang Darussalam ini dipimpin atau diperintah oleh anaknya, yakni Sultan Muhammad Mansur Jayo Inglago, yang makamnya ada di daerah Tangga Buntung, 32 Ilir. Dan beliau lebih dikenal dengan sebutan Sunan Kebon Gede. Setelah itu Sultan Palembang Darussalam diperintah oleh adiknya, yakni Sultan Agung Komarudin Sri Truno, yang makamnya ada di daerah Satu Ilir. Baru Sultan keempat adalah Sultan Mahmud Badarudin Jayawikromo. Di masa pemerintahan beliau inilah beliau yang memperkasai untuk pembangunan daripada Kawah Tekureep ini.
Jadi Kawat Tukrep ini dibangun di masa pemerintahan beliau pada tahun 1728. Dan Kawat Tukrep ini memang khusus untuk pemakaman para sultan-sultan Palembang Darussalam. Jadi Kawat Tukrep ini ada maksud dan tujuannya. Jadi kawah itu kalau bahasa Palembangnya kuali atau tudung saji. Jadi cungkup yang di atas itu ada 3. Yang hijau, yang putih sama yang kuning. Itu melambangkan daripada fi'li, qauli, qalbi. Bacaan rukun 13 yang diperkecil menjadi 3 bagian. Fi'li itu takluk kepada Allah yang bersifat basur. Allah Maha melihat perbuatan fi'li kan. Qauli ucapan takluk kepada Allah yang bersifat sama. Allah Maha mendengar. Qalbi itu adalah hati, takluk kepada Allah yang bersifat ilmu. Teratai mekar 4 yang di atasnya itu, satu yang kuncup menjulang ke atas itu melambangkan daripada zat sifat af'al asma. Baru kita bisa menuju kepada yang satu. Terus tebal temboknya itu 1,20 meter. Itulah melambangkan daripada sifat 20. Tinggi pintu itu 3,60 meter. Itu melambangkan daripada hitungan 1 tahun dalam Hijriah. 360 hari dalam 1 tahun. Dan situ kita bisa kaitkan. Dan ingatlah, masuk ke dalam itu ada 6 makam. Itulah melambangkan daripada rukun iman yang dibawa sampai hidup, dari hidup dan dipegang sampai ke mati. Baru kawannya dibalik, tumpah. Walaupun dia seorang sultan yang memiliki kekayaan, harta benda, segalanya dia miliki, pada akhirnya akan kembali kepadanya. Itulah dibalik kawannya, tumpah habis. Di sebelah kanan beliau itu adalah istri yang pertama, Ratu Sepuh, atau nama aslinya Raden Ayu Ciblung. Beliau berasal dari Surakarta, Solo. Istri yang kedua Ratu Gading atau Fatimatus Zahro. Beliau berasal dari Kelantan, Malaysia. Istri yang ketiga Mas Ayu Ratu atau Lin Banio. Beliau berasal dari Cina. Istri yang keempat Nyai Mas Naimah, itu yang dari Palembang. Depannya beliau berasal dari daerah Satu Ilir. Dulu daerah Satu Ilir itu lebih dikenal dengan Kuto Rajo. Maksudnya itu ibu kota daripada kerajaan. Dan lebih tepatnya daerah itu disebut dengan Guguk Jero Pager. Dan beliau juga Sultan Mahmud Badarudin Jayawikromo ini, di samping dia seorang sultan, beliau ini adalah seorang pendakwah, termasuk dai, jadi khotib. Pernah beliau juga menjadi imam besar Masjidil Haram. Dan beliau lebih dikenal dengan sebutan Sunan Lemabang. Kalau nasab beliau ini ada keturunan daripada Sunan Giri, turun yang ke-6, Gersik. Iya, jadi termasuk habaib. Jadi Sultan Mahmud Badarudin Jayawikromo bin Sultan Muhammad Mansur Jaya Imlago bin Susuhunan Abdurrahman Khalifatul Mu'minin Saidul Iman bin Ki Gede Ing Paserian bin Adipati Mancanegara bin Adipati Cirebon bin Sunan Giri. Anak yang pertama ini putra mahkota Pangeran Jelani atau Pangeran Ratu Kamuk, tapi beliau tidak sempat memerintah. Jadi begitu beliau wafat, digantilah oleh adiknya. Ada yang makam di sebelah, Susunan Ahmad Najamuddin Adikusumo. Di masa pemerintahan Sultan Ahmad Najamuddin Adikusumo juga, beliau ini menorehkan, istilahnya ikut berpartisipasi membangun daripada menara yang Masjid Agung. Jadi Masjid Agung itu dibangun di masa pemerintahan Sultan Mahmud Badarudin Jayawikromo. Nah, untuk menaranya anaknya yang meneruskan. Nah, setelah beliau, Sultan Palembang Darussalam ini dipimpin oleh anaknya, yakni Sultan Muhammad Bahauddin. Nah, di masa pemerintahan Sultan Muhammad Bahauddin, beliau juga ikut menorehkan daripada pembangunan benteng Kuto Besar. Itu di masa pemerintahan Sultan Muhammad Bahauddin. Baru setelah itu Sultan Palembang Darussalam ini diganti oleh anaknya, yakni Sultan Mahmud Badarudin II atau Raden Hasan. Di masa pemerintahan beliau, Sultan Palembang Darussalam ini mengalami pergejolakan dan peperangan sama Belanda. Dan karena tipu muslihat Belanda, beliau ditangkap dan diasingkan ke Ternate. Setelah itu, Sultan Palembang Darussalam dipimpin oleh adiknya, yakni Susunan Husindiauddin atau Raden Husin, atau lebih dikenal dengan Sultan Ahmad Najamuddin II. Beliau juga pun ditangkap oleh Belanda dan diasingkan ke Batavia. Dan beliau meninggal di Batavia, tepatnya di daerah Krukut.
Tahun 1986 makam beliau dipindahkan ke sini di depan pos. Setelah itu Sultan Darussalam dipimpin lagi oleh anaknya, yaitu dari Pangeran Ratu atau Sultan Ahmad Najamuddin III. Beliau juga ditangkap. Dari Prabu Anom juga ditangkap dan diasingkan ke Manado. Ada yang dibuang ke Banyumas. Jadi banyak sultan-sultan Palembang ini dibuang semenjak peperangan sama Belanda ini. Ya. Dan alhamdulillah Sultan Palembang Darussalam ini rata-rata sultan ini hafiz Al-Quran. Seluruh keturunan beliau ini hafiz. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ini adalah tujuan terakhir kita dalam rangka perjalanan wisata ziarah wali Palembang dan para habaib. Tentu banyak sekali kekurangan, mungkin kurangnya lengkap data ataupun informasi, tapi insya Allah ini cukup mewakili daripada perjalanan untuk napak tilas daripada sebagian makam-makam aulia dan para habaib di Palembang. Dan sebagai penutup, kami menyampaikan selaku pengurus MWCN Ulu Bae Ulu, mari kita hidupkan tradisi ziarah dalam rangka taqarruban ilallah. Kami juga mengucapkan syukur alhamdulillahirabbil alamin kepada perjalanan rihlah kami dalam rangka ziarah kubur para aulia dan juga habaib yang ada di wilayah kota Palembang. Dari ba'da subuh tadi sampai pada sore hari ini kami sampai di Masjid Agung Sultan Mahmud Badaruddin II. Sekali lagi sebagaimana disampaikan oleh Bapak Ustadz Alfian tadi, mari kita budayakan dan kita lestarikan apa yang menjadi tradisi umat Islam dari zaman dahulu yang telah diwariskan oleh ulama-ulama kita, yakni tradisi ziarah kubur yang sesuai dengan tuntunan baginda Nabi Muhammad SAW. Kita jaga, kita lestarikan, karena di balik ziarah ini kita juga akan tahu jati diri kita, dari mana kita berasal, bagaimana sejarah perjuangan ulama-ulama kita di bumi Palembang ini untuk menyampaikan syiar Islam, risalah baginda Nabi Muhammad SAW. Jas merah jangan sekali-kali melupakan sejarah, jas hijau jangan sekali-kali hilangkan jasa ulama. Dari saya selaku Khatib Syuriah MWCN Ulu Bae Ulu, ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh warga Nahdliyin Ulu Bae Ulu. Mudah-mudahan tradisi ini bisa diikuti oleh warga Nahdliyin yang lain. Selain itu banyak wisata kuliner loh ya. Ada empek-empek wong kita, pepek Palembang. Mantap pokoknya.